langsung saja guys, tanpa banyak bincang karena ini belum setengah ya. 1, 2, 3, 4. Produk manifold. Nah, ternyata ada juga produk manifold yang seperti Mamang katakan tadi guys. Ada produk manifold juga ternyata. Diberikan M1, A1, M2, A2 berdimensi M dan M, dibentuk himpunan M sama dengan M1 cross M2 dengan produk topologi ini ya. Dengan produk topologi, ingat ya, produk topologi kalian lihat sendiri di materi topologi, kalian sudah mempelajarinya guys. Nah, jadi topologi yang melengkapi dari M sama dengan M1 cross M2 adalah produk topologi. Himpunan U alpha cross V beta ini ya produk dari produk, dan ini juga produk fungsi ya. Dari M ini adalah chart pada M guys. Jadi M adalah manifold berdimensi M plus M ya. Karena produk Cartesian produk dari dua fungsi kontinu pasti kontinu ya kan. Kemudian produk dari himpunan terbuka itu pasti terbuka di topologi produknya. Jadi ya jelas sih menurut Mamang. It's trivial ya. Oh ini ada nih buktinya nih. Oke, kita bahas nih. Nah, setiap X Y anggota M dengan X anggota M1 dan Y anggota M2 ada ini chart satu dengan ini. Dimana ini adalah homeomorphic ya kan, homeomorphic dengan RM dan Rn. Oke, akibatnya dia open ya. Nah, ini berdasarkan topologi, karena dia topologi yang dipakai adalah produk topologi, maka dia open. Dia open juga. Terbuka ya. Nah, dan ini anggota ini, betul. Dan ini adalah fungsi yang ini direct sum ya. Direct sum anggota RM merupakan fungsi komponennya semuanya kontinu. Nah, akibatnya dia kontinu. Dan ini homeomorphic lagi, berarti dia homeomorphic juga, akibatnya dia homeo-bijektif juga, jadi kontinu, bijektif, dan fungsi inversnya juga kontinu juga. Wah, sudah selesai. Maka rumus bahwa produk dari dua manifold membentuk manifold lagi. Nah, artinya S2 cross S2 guys adalah manifold. Jadi ruang 8 seperti ini adalah manifold. Berarti ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian guys, suatu himpunan yang homeomorphic dengan ruang 8 pastinya dia manifold juga dong. Tentu dong, manifold juga dong. Nah, karena itulah kenapa torus adalah manifold. Karena torus homeomorphic dengan ruang 8 dan ruang 8 adalah produk dari manifold. Nah, akibatnya adalah dia manifold topologis ya, torus itu. Oke. Selanjutnya definisi diberikan M n anggota n dengan 1 kurang dari 9 n dengan n manifold. Submanifold, ada lagi submanifold guys. Tadi sudah membahas belum sih? Oh yang di video sebelumnya itu kan subtopologis. Subtopologi, subruang topologis. Yang ini submanifold, guys. Ada lagi submanifold, manifold bagian. Jika satu subset M disebutkan submanifold anggota M jika untuk setiap P anggota M ada chart U, P dan ini anggota A-nya mana? A-nya diambil dari sini, guys. Jadi chartnya diambil beberapa dari A sehingga P anggota UP dan ini nah, kalau dia dicerningkan atau diiriskan terhadap M yang ini, maka dia akan dipetakan ke kernel. Sisanya yang ini dipetakan menjadi kernelnya, guys. Jadi dia submanifold. Jadi chart yang ini, ada beberapa chart yang ini diiriskan terhadap M, dia akan 0. Hasilnya di sisanya ini. Maka ini dimensinya, guys. Dimensi M ini adalah Rm ya. Sementara M itu dimensinya adalah Rn ya, N yang ini dimensi Rn. Nah, jadi ini jadi submanifold itu bisa saja berdimensi lebih rendah daripada manifold yang ada
ya, tapi tidak bakal lebih tinggi karena paling banter dia M adalah N sama dengan M. Tapi menurut Mamang kalau M-nya sama dengan N maka dia akan homeomorfik dengan N itu sendiri, atau secara tidak langsung dia adalah N itu sendiri guys. Jadi percuma ya kalau M-nya sama dengan N dibahas, ya berarti yang dibahas orang-orangnya itu aja juga. Jadi idealnya M ini harus kurang dari, sebenarnya sih kurang dari N gitu. Idealnya gitu ya. Kalau mau teorinya berguna. Kalau sama dengan N itu cuma ngapain susah-susah ya kan? Oke, terma 2.3 guys. Diberikan Mn anggota N dan satu Mn manifold molos dimensi N jika M adalah sub manifold M dan P adalah proyeksi dari Mn tentang proyeksi lain, maka ini adalah atlas pada. Nah, ini dia guys. Manifold apa ya, chartnya ya, koleksi chartnya pada sub manifold. Jadi rumusnya ini ya guys. Rumusnya ini nih, proyeksi. Proyeksi guys, proyeksi. Proyeksi kan misalnya proyeksi A, B, C. Ini proyeksi 1 misalnya ya, maka ini sama dengan A. Kalau proyeksi 2, sekarang ya. Kalau proyeksi 2 berarti B. Nah, itu rumus proyeksi ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah proyeksi itu. Nah, ini proyeksinya misalnya ya, proyeksinya adalah P A B C misalnya ke A B saja misalnya. Nah, itu ya. Nah, begitu. Hal ini sangat mungkin terjadi kenapa? Karena unsur ke Rn koordinat atau titik koordinat ke Rn dikurang M-nya itu sudah 0 semua. Jadi pasti pemetaannya akan bijektif lagi gitu. Karena 0 itu jadi tidak dihiraukan lagi gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Agak abstrak ya. Ya, seperti itulah ya guys. Coba kalau kira-kira begini ya. Misalnya kita tinjau adalah R3 ya. Ini kan manifold ya. Manifold terhadap dirinya sendiri gitu. Manifold. Nah, kemudian kita definisikan adalah ini. Kita definisikan M sama dengan XY, 0, di mana XY anggota R. Nah, ini kan M adalah subset R3 kan? Nah, proyeksi dari chart kan? Nah, proyeksi dari chart itu pasti nanti memetakan ini Px Y0 ini ke ini Px ini ya. Pokoknya dia hasilnya menjadi Pxy saja gitu ya. Artinya jadi menjadi xy guys. Jadi ini adalah Px, di sini nanti Py. Atau begini ya, Mamang tulis begini saja. Ini P1 Pxy0, kemudian P2 bundaran Pxy. Nah, begini aja jadinya jatuhnya. Nah, ini rumusnya guys, kalau yang lebih ini. Dan ini tidak lain adalah xy guys. Ini sebenarnya xy. Dan ini adalah anggota R2. Nah, jadi ini adalah submanifoldnya. Submanifold dari R3, guys. Ini contoh aja ya, contoh gitu. Contoh yang trivial aja sih yang ini. Manifold kalau secara umum ya, guys. Jadi kalau kita bicara manifold, ini kalau yang tidak trivial, Mamang jujur saja nih. Mamang harus pakai kertas. Ini nggak bisa nih. Dan menganalisis manifold itu idealnya itu tidak bisa 1 atau 2 jam guys. Mungkin kita perlu sampai setengah hari itu menganalisis satu manifold saja karena rumit sekali strukturnya. Ingat, ini adalah mata kuliah tingkat dewa ya. Ini mata kuliah tingkat dewa guys. Jadi nggak bisa main-main. Ini pas kebetulan aja nih memang dapat yang begini nih. Tapi kalau diminta untuk yang rumus yang lain mungkin belum tentu dapat gitu. Nah, oke guys, mungkin itu saja dari Mamang. Mudah-mudahan bisa membantu. Thank you for watching.